Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus senantiasa kita jaga, dan kita jaga yang terbaik adalah dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah dengan Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini seharusnya saya sampaikan tentang 10 pembatal keislaman. Tapi kemarin ada masjid yang minta kajian itu judulnya unik, akidah di akhir zaman gitu. Maka kayaknya menarik, maka saya sampaikan di sini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman boleh berganti, pemimpin pun boleh berganti, kadang pasangan juga berganti, kendaraan berganti, rumah berganti, jabatan berganti, semuanya berganti. Tapi seiring perubahan semua itu, maka ada satu yang tidak boleh berganti, yaitu akidah. Dan terkadang ketika kita melihat diri kita sendiri sebagai seorang muslim atau orang yang beriman di negeri ini, kadang kita mirisnya itu bukan tentang orang di luar sana yang tidak seagama dengan kita, tapi mirisnya itu kadang justru tentang saudara kita yang satu keyakinan tapi kemudian ucapannya aneh-aneh. Sebenarnya ini sudah bukan tema aneh, tapi nggak apa-apa, saya ulang. Pak Miftah itu, Gus Miftah itu kalau selamat Natal ini rapopo gitu. Karena aku ngucapke kuwi, aku ya terus dadi aku pokoknya ngono kuwi. Kaya to nek misal aku ngucapke selamat hari pahlawan, aku ya terus dadi Avenger gitu, kata dia. Aku ngucapke selamat hari ibu, aku ya terus dadi ibu-ibu gitu. Aku ngucapke selamat hari hari apa boleh jomblo-jomblo kuwi ngucapke selamat hari selamat menempuh hidup baru ya tetap jomblo, kata dia kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak ngefek gitu, kata dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad jitum syai'an idda. Omonganmu itu benar-benar omongan yang mungkar, yang enggak benar. Takatus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu tak pecah. Ini pecah ya berarti ngebleki kita ya. Kemudian wa tansaqul ardu, bumi tak belah. Nah, tak belah ya kita masuk ke situ ke prosok. Wa tahirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu tak hancurkan. Anta auli rahmani walada, karena ucapan mengatakan Allah Rahman itu punya anak. Wa may yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas Allah itu mau katakan punya anak. Iki Allah nek gregeten ngoten niku, langite meh dipecah, bumi meh dibelah. Makanya kita kalau diteni itu anggar akhir tahun mesti enten musibah. Sebenarnya bukan karena orang Nasrani dari sebelum Nabi datang itu sudah ada, sampai hari kiamat ada, Pak. Mereka akan berhenti dengan keyakinan itu ketika Isa Al-Masih datang. Baru mereka berubah. Karena tugasnya adalah mematahkan salib, membunuh babi, meluruskan mereka yang berakidah keliru gitu kan. Ya, justru saya secara pribadi berkeyakinan ya musibah itu salah satu sebabnya kan ada sebab yang nampak dan sebab yang nggak nampak. Sebab yang nggak nampak ini loh, sebagian saudara kita ini yang kemudian justru harus mencari muka kepada agama lain, padahal sebenarnya agama lain kita tidak ucapkan juga tidak apa-apa. Dan bahkan saya pernah ditanya di satu kajian itu, pas waktu itu saya kaget itu ditanya, di dalam Al-Quran kan ada ucapan selamat hari Natal. Di mana Pak? Itu loh ayat yang bunyinya salamun alayya. Oh niku
Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam keselamatan ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, dan ketika aku dibangkitkan. Nah, itu bukan ucapan selamat Natal, Pak. Itu pernyataan Isa Al-Masih yang menyatakan nek saya itu dalam siklus kehidupan itu semua dalam kondisi selamat. Sedangkan ucapan selamat Natal itu tahniah namanya. Jadi kita mengucapkan, ini dia sendiri yang mengucapkan, bukan mengucapkan selamat di atas lahirnya aku sendiri, enggak bagus, enggak sesuai gitu, enggak pas, terlalu terpeksa gitu. Waktu niku ya saya sempat nanya, lah emang yang ngucapkan niku sinten? Enten kok tinggalnya enten. Oh nggih. Dan itu pertanyaan 2 tahun yang lalu mungkin, atau mungkin 1 tahunan yang lalu. Dan saya baru tahu, Pak, beberapa hari yang lalu. Ternyata yang ngomong itu sih tokoh tafsir Indonesia yang katanya ahli tafsir itu, Mbah Quraisy Shihab, udah mbah-mbah itu enggak tobat. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, jangan kalau ketemu sama orang yang dianggap ulama dengan model seperti itu, dia bahkan berani berbeda dengan jumhur, dengan mayoritas ulama pada urusan-urusan akidah, pada urusan-urusan prinsip. Saran saya tidak usah dengan ambil ilmunya, karena jenengan kalau tidak hati-hati kejeglong nanti. Ya, seperti dia ngomong soal wanita itu tidak wajib berjilbab, karena ayat jilbab itu yang dimaksud itu jilbabi hati, jilbabi hati, bukan di kepalamu, muka, bukan jilbabi hati. Nah, saat ini kalau tanglet, ini jilbab hati, ini tukunya ini ngerti gitu. Soalnya kalau ini di satu masjid itu suruh ngasih pengajian itu, dan mikir ini pengennya sepuh-sepuh. Jadi materi ini tasqiyatun nufus saja, jangan yang lain. Oh nggih siap. Jadi materi yang tentu itu pensiunan pengawas sekolah sak Solo. Nah, ngumpul tentu itu pengajian, terus kalau disuwun itu materi itu pokoknya soal tasqiyatun nufus wae. Niku paribasane tasqiyatun nufus kan jilbabe ati. Nah, nek enten ora rasa pengajian kula tokoke, nggo Bu Pak niki jilbabe ati kula dumawon. Makanya putrinya sampai dewasa kan nggak pernah jilbaban gitu kan. Karena ya itu tadi, dia merasa jilbab itu soal hati, bukan soal perasaan, bukan soal pakaian. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus argumennya itu dikuatkan lagi dengan pendapat apa gunane wong kudungan ning omongane elek, apa gunane wong kudungan gane ngrasani tanggane lho. Yang salah bukan kudunge, orangnya. Jangankan kok kudung, sholat itu loh. Allah mengatakan apa? Wailul lil musallin, celaka orang sholat. Berarti apa ya? Terus nek rasa sholat dibuatan. Kenapa disebut celaka orang sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, sahun itu pripun? Sholat maghrib nyedaki isya, sholat isya nyedaki subuh. Nah, biasanya sing iki nomor kali iki ibu-ibu sering iki. Nek isya wonten sadurunge isya ngantuk, terus ramadan malah turu. Tangi-tangi mendekati subuh gitu. Sosok malah pas adzan subuh gitu. Nah itulah sahun. Artinya kalau kita pengen tidak celaka sebagai orang yang sholat, kan musholin itu orang yang sholat, maka ya jangan sahun. Bapak Ibu dirahmati Allah. Lalu akidah akhir zaman seperti apa? Ini ada hadis panjang. Mudah-mudahan paling boten setengahnya nih kalau bisa selesai ini. Isinya indah banget Pak. Penghibur buat panjenengan. Apapun latar belakang jenengan, seberapa banyak harta jenengan, atau mungkin seberapa tinggi jabatan jenengan, atau mungkin sebaliknya saran duit jenengan, atau mungkin jenengan bukan siapa-siapapun. Nah, maka hadis ini bisa menjadi penghibur. Pentingnya tetap teguh di atas akidah yang benar di akhir zaman. Disebutkan an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, kolam dia berkata, Sahih Bukhari 6886. Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, hal naro rabbuna yaumil qiyamah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Qala, beliau bersabda, hal tudoruna fi ru'yati syamsi wal qamar idza kanat safwan. Apakah kamu tuh nanti kesusahan melihat matahari bulan ketika langit itu cerah? Nek siang langitnya tidak ada awan, nek malam tidak ada mendung gitu kan. Maka kalau dua benda itu ada, kamu kesusahan nggak melihat itu? Kulna, kami menjawab, lah, enggak ya Rasul. Qala, kata Nabi, fa innakum la tudoruna fi ru'yati rabbakum yauma idin illa kama tudoruna fi ru'yatihima. Maka kamu nanti akan
mudah melihat Rabbmu sebagaimana kamu tidak kesulitan dalam melihat matahari dan bulan. Artinya Allah itu Allahu Akbar yang dengan nyatakan ketika adzan atau yang dengan mireng ketika adzan. Allah Maha Besar, saking besarnya itu siapapun bisa melihatnya, tapi hanya orang yang masuk surga dan tidak perlu suk-sukan. Nek umpami enten konser niku ben artise ketok niku dikeki panggung dhuwur terus dikeki layar gede gitu kan. Karena menungsone cilik gitu kan. Apalagi nek nonton kuatah gitu kan. Nah, maka terkait dengan Allah, Allah Maha Besar, sangat besar. Seberapa besar? Wallahu a'lam. Makanya pernah saya jelaskan ada kursi, ada lautan, ada arsy. Nah, Allah lebih besar dari semua itu. Maka kita yang kecil ini melihat itu gak akan kemudian kesusahan. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Allah, yunadi munadi liyadhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Maka pada waktu itu ada penyeru, semua orang. Jadi setelah dibangkitkan dari kubur padang mahsyar, maka ada penyeru, kalian semua. Ini misal biayanya sebelah beliau. Kalian semua mendekatlah kepada apa yang dulu kalian sembah. Boleh ono biyen kowe nyembah sapa? Fayadhabu ashabus sholib ma'a sholibihim loh. Niki lho ada kata-kata sholib. Maka orang-orang yang dulu nyembah salib, maka dia akan mendekat kepada salibnya. Ini salib itu digaweke penting sing gede ngoten. Salib biyen aku nyembah kono, rono gitu. Wa ashabul ausan ma'a ausanihim, dan yang menyembah berhala maka mereka akan mendatangi berhalanya. Berhalane sing ndi yo terserah, enten sing bentuke munyuk nyedaki munyuk niku, enten sing bentuke wit-witan nyedaki wit-witane niku, sing bentuke buta nyedaki buta, macam-macam pokoke. Termasuk sing bentuke siluman nopo siluman sapa, enten sing nyembah Donald Trump barang ya Donald Trump didadek ngeten mriku. Enten wis aneh-aneh wong India niku. Wa ashabu kulli alihah ma alihatihim, dan setiap orang yang punya sesembahan selain Allah akan mendatangi yang mereka sembah. Sing nyembah Nyi Roro Kidul yang golek Nyi Roro Kidul, sing nyembah Grandong yang golek Grandong, sing nyembah Mak Lampir yang golek Mak Lampir itu. Barangkali nek sing nyembah Mak Erot bareng golek Mak Erot. Hatta ya buka mangkana ya'budullah min birin au fajirin, sampai yang tersisa tadi itu hanya orang yang dulu itu menyembah Allah saja, baik dia itu hidupnya di atas kebaikan ataupun fajir, pernah berbuat kesalahan. Fajir di sini bisa dia sudah bertobat, bisa belum gitu kan. Karena enten tau tukang mendem mati mendem ngoten niku tau. Nah, kalau dia nggak pernah menyembah selain Allah, maka itu dia tersisa. Sisanya parani semua yang disembah. Yang nyembah kebu selamat niku Kiai Selamat wis kuwi, nah, terus pokoknya macam-macam, nyembah sapi-sapi, nyembah tikus-tikus, nyembah apa melih macam-macam, Pak. Wa ghubaratun min ahlil kitab. Nah, nyembah salib tadi morone salib. Nah, masih ada sebagian ahli kitab yang tidak menyembah Isa. Nah, itu mboten nyedaki salib. Jadi di dalam Nasrani itu ada namanya sekte Unitarian. Dia menyembah Allah, Pak. Menyembah Allah. Dan dia berhukum dengan Alkitabnya. Dia meyakini saya bener iki, aku mau rono tapi iki saya tak imani. Nah, itu dia bertahan, tidak mendekati salib itu tadi. Dan nek ceritanya sudah zaman kayak gitu, ini nggak bisa kita kemudian kelintutan. Maksudnya kayak dorono aku tak ning kene wae mboten saged. Sikil niku kaki niku piye carane akan mendekati itu kalau sudah diperintah. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai ya wah engko galek mlipir rono, golek angkringan, mboten enten Pak, mboten enten. Kemudian summa yu'ta bi jahannama tu'radu ka'annaha sarabun. Setelah mereka dengan tuhan-tuhannya itu, sesembahan-sesembahan mereka itu, neraka jahanam ditekake. Grek. Neraka jahanam niku napa, Pak? Neraka jahanam niku joglangan jero. Dalamnya itu dikatakan oleh Nabi SAW sedalam batu yang dijatuhkan dari pinggirin. Ini misal pinggirin ngono ditibake diculke 70 tahun nyampe situ. Doh gitu. Ludak gitu. Nah, suatu ketika Nabi pernah dengar suara kayak gitu dan bertanya kepada sahabat, "Kowe ngerti ora aku suara opo?" Nah, sahabat itu kan namanya terdidik bersama Nabi, maka kalau enggak tahu enggak berani lancang, apalagi soal agama. Mereka mengatakan Allah wa Rasulullah alam, yang tahu Allah dan Rasulnya.
Kemudian, Bapak Ibu rahmatullah Allah, Nabi mengatakan itu suara batu yang dijatuhkan dari pinggirnya neraka dan baru nyampe 70 tahun kemudian. Niki nek dihitung ngangge enten guru fisika meniki, ngangge rumus gaya jatuh bebas. S sama dengan setengah G kali T kuadrat. G ini niku gravitasi, T ini niku waktu dalam detik, G ini niku dalam satuan meter per sekon. Setengah kali 9,8 meter per sekon kuadrat dikalikan T, T-nya 70 tahun dikuadrat G, tapi diubah dulu jadi detik. Berarti 70 tahun dikalikan 365 hari dikalikan 24 jam dikalikan 3600 detik, totalnya 2,2 sekian miliar detik dikuadrat G dikalikan 9,8 dikalikan setengah, ketemunya 23,9 triliun kilometer. Itu setara dengan dari bumi ke matahari bolak-balik sebanyak 159 juta kali. Ini ku jurunin rokok, mangkulek meterane. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, neraka yang seperti itu dalamnya didatengkan gitu kan. Kemudian mereka melihat kayak fata morgana karena saking panasnya. Atasnya itu hawane niku apa kaya enten banyune ngoten niku. Kayak bergoyang-goyang ada airnya. Fayuqalu lil yahud, maka orang-orang Yahudi tadi yang sudah mendatangi sesembahan-sesembahannya ditanya, "Ma kuntum ta'budun?" Iki nyembah sapa ndek ben? Ayo, wah ning donya. Qalu mereka mengatakan kunna na'budu Uzair ibnullah. Yang kami sembah itu Uzair. Nah, nanti nek bahasa sekarang, bahasa Alkitab sekarang itu Uzair itu Ezra putranya Allah. Fayuqalu maka dikatakan kadzabtum, dusta kalian. Lam yakun lillahi sahibah. Allah tuh tidak pernah punya istri. Oh, topi. Allah tuh tidak pernah punya istri. Wala walad, dan tidak pernah punya anak. Faman turidun. Nah, wis saiki njalukmu apa? Njalukmu piye saiki, Ndang? Wis tekan kene njalukmu piye? Qalu nuridu an taskiyana. Kami cuma minta air, minta minum. Sepele, mboten minta napa-napa mboten. Cuma minta air, Pak. Makane air iki jane nek jenengan silai berada di tempat yang sangat kering, segelas ini mau jenengan punya duit 1 miliar itu kon bayar itu siap gitu. Tapi ya karena jenengan ada di negara yang banyak air gitu kan, makanya murah airnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah, fayuqalu maka dikatakan kepada mereka isrobu. Nah, kayak banyune kan lho ndang ombene. Ini rokok yang didekatkan tadi kan goyang-goyang gitu. Kayak banyune ombene. Kemudian fayatasyaqqatuna fi jahannam, mereka pun mendekatinya. Begitu sampai dekat, ternyata niku di atasnya kayak banyu, begitu cedak, plung. Nah, kecemplung kabeh ning neraka. Dan naik dulu kita dengar kan ada sirot, mereka naik situ terus gagal gitu toh. Ini enggak pakai sirot. Jadi sirotnya itu belum dipasang, Pak. Langsung delok air itu mendekat nyemplung, plung selesai. Fayuqalu lin nasara, maka dikatakan kepada orang Nasrani, iki wau sahih Bukhari lho Pak, berarti hadis sahih. Ma kuntum ta'budun. Kowe ndek nyembah sapa? Mas, Mbak, Bu, Mbah gitu kan. Ya termasuk Pak Miftah itu tekoki, kok ngomong ngono barang opo? Tanggung jawab itu, Pak. Fayaqulun, mereka pun menjawab, kunna na'budu al-Masih ibnullah. Yang kami sembah itu Al-Masih putra jenengan gitu kan. Fayuqal, dikatakan pada mereka kadzabtum, dusta. Lam yakun lillahi sahibah, Allah tuh tidak pernah punya istri, walau alat tidak pernah punya anak. Fama turidun, wes saiki njalukmu apa? Fayaqulun, mereka mengatakan nuridu antaskiyana, kami minta air ya Allah. Haus kan dari mulai dibangkitkan padang mahsyar tidak dikasih air, matahari dikatakan 1 mil panas tidak dikasih air, muantri juga tidak dikasih air gitu kan. Wong jenengan wae di masjid yang dingin mboten anu dikai air kok gitu kan. Padahal jane ya ora ngelak ya, Pak ya. Mengantisipasi nek seret gitu. Fayuqalu kemudian dikatakan isrobu. Nah, kalau banyune kan ndang ngombenen. Fayatasaqatun, mereka pun mendekatinya dan jatuhlah mereka ke neraka itu. Plung. Hatta yaqqa man kana ya'budullah min barin au fajirin. Tersisalah tadi orang yang hanya menyembah Allah, baik itu orangnya baik maupun orangnya buruk. Baik di sini berarti tidak melakukan dosa besar. Nah, ini yang nanti akan kita selesaikan insya Allah jadi PR di sini. Yaitu dosa besar itu apa kita tinggalkan. Nah, itulah orang barin itu meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, fajirin itu ya pelaku dosa besar itu kan.
yo salat ning sosok yo mendem, yo salat, yo sosok main gitu loh Pak. Mainnya saat ini mboten ketok nganggo HP soalnya. Nah, fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas. Saiki kok kowe jek iso bertahan ning ngene iki critane piye? Sedangkan wong mau kan buat delok dhewe ketemplung ning neraka kae mau to. Fayaqulun, mereka mengatakan faraqnahum wa nahnu waju minna ilaihil yaum. Kami dari dulu tuh tidak pernah ikut-ikut mereka. Mereka Natalan yo karepe aku yo ora melu-melu yo ora ngucapke, mereka ngetutke kebu ya selamat aku yo ora melu-melu, mereka nang laut buat das kebu aku yo ora melu-melu. Mereka buat sajen ten perapatan yo ora melu-melu, buat sajen ning gunung berapi yo ora melu-melu. Golek napa sumur-sumur tuwa di siloni diurip kene-kene yo ora melu-melu. Ngetutke demit niku kula yo ora melu-melu. Dan semua itu karena kami yakin akan datang hari ini. Topi. Niki nek mboten ngaji mboten tekan dengan kalimat ini. Makanya pentingnya majelis ilmu itu untuk sampai pada titik di mana jenengan itu akan paham bahwasanya jenengan tinggalkan semua itu termasuk ucapan-ucapan aneh-aneh itu karena kita tahu kita nanti akan berada di satu tempat yang enggak akan ada yang bisa nulung kecuali kita sendiri karena amal kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Nah nek kita amalnya wis kleru, ucapane kleru apa ya Allah tuh mau nulung, enggak mau Pak. Misalnya dengan ngadep pejabat jenengan ngomongnya salah-salah itu. Iki ngomong apa to iki? Terus sing jenengan bantuan. Kata-kata bantuannya rahmat tuh iki. Walor ngidul ngetan ngulon enggak fokus nah gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna sami'na munadiyan yunadi liyal haqu kullu qaumin bima kanu ya'budun. Kemudian ada penyeru yang menyeru setiap orang, setiap kaum hendaklah mengikuti apa yang mereka sembah. Wa inna matantadiru rabbuna, dan mereka sudah mengikuti, sedangkan kami yang di sini tadi kami hanya menunggu Rabb kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayatihimul jabbar, lalu Allah dari arasnya sana turun. Nah, kemudian menemui mereka Allah Al-Jabbar. Fi suratin ghairi suratih, dalam penggambaran yang bukan bentuk aslinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nanti akan membentuk dirinya menjadi ya seseorang ini bukan berarti manusia juga. Jadi orang iman akan mengidentifikasi ini enggak mungkin manusia biasa. Bukan manusia juga itu. Alladzi ra'auhu fiha awwala marrah, yang mana mereka itu ya baru pertama itu lihat. Jadi pokoknya tidak bisa digambarkan Pak, tidak bisa diceritakan dengan kata-kata bentuknya seperti apa. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan ana rabbukum, aku sing bonteni Rabbmu. Fayaqulun, mereka kemudian mengatakan anta rabbuna, nggih jenengan adalah Rabb kami. Fala yukallimuhu ilal anbiya, dan tidak ada yang berbicara kepada beliau kecuali para nabi. Dengan orang banyak tuh. Nah, para nabi itu kemudian mewakili manusia-manusia itu dari masa ke masa itu diwakili kemudian mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman hal bainakum wa bainahu, kemudian kemudian Nabi berkata hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunah, apakah ada tanda di antara kalian dan dia Allah yang kalian kenali? Jadi kok kowe sing yakin itu Allah tandane apa? Fayaqulun, mereka pun mengatakan asyaq, betis ya. Jadi nanti Allah akan menampakkan betisnya, dan betisnya itu berbeda dengan betis manusia, dan itu nanti menjadi tanda bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak usah kemudian jenengan bayangke sakniki. Nanti jenengan nek kok imane bener, akidah bener, tauhid bener, insyaallah niki jenengan enggak akan luput. Termasuk orang yang napa sakniki golek contekan kok nek ditekoki malaikat man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, jawabane Allah, Muhammad, al-Islam. Ning ra tau salat to. Ning saiki ngapalke sik itu ndak bisa, Pak. Ndak bisa. Nanti di kuburan ya ndak bisa jawab kalau memang ndak pernah ibadah pada Allah. Fayakshifu an sakin, lalu Allah menyingkap betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min. Begitu Allah singkap betis Allah itu, kemudian semua orang tadi itu yang beriman tadi semuanya sujud, Pak. Termasuk ahli kitab yang tersisa tadi loh, yang tidak berbuat kesyirikan, yang tidak menduakan Allah tadi. Jadi ahli kitab tapi masih menyembah Allah, bukan ngaku-ngaku
nyembah anaknya Allah gitu enggak. Mereka semua sujud. Nah, wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Nah, lalu semuanya bisa sujud kecuali orang yang hidupnya itu selalu riya dan nyari pencitraan. Enggak bisa sujud, Pak. Gegere kaku gitu. Dikatakan di sini nggih, fayadhabu kaima yasjudu fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Dia berusaha sujud tapi tidak bisa karena punggung mereka menjadi kaku seperti sebuah lapisan ya, kados triplek napa kados kayu. Makanya orang-orang yang berbuat syirik besar kan udah kecemplung tadi di neraka. Nah, ini orang yang berbuat syirik kecil, sujud tidak bisa, mesake. Summa yu'ta bil jasri. Baru kemudian neraka tadi sudah tersedia, orang-orang ini sudah melihat Allah, kemudian didatangkanlah jembatan des di atasnya neraka tadi. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam, diletakkan jembatan itu di atas punggung neraka. Qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wa mal jasru, ya Rasul, jembatannya itu kayak gimana gitu kan. Sirotnya itu kayak gimana? Qala, kata Nabi SAW, madha dotun mazillatun, jembatannya itu sudah licin dan membuat orang itu kepleset gitu. Jadi wis misalnya dengan melampah enten lantai, enten banyune, terus ten banyu niku enten lumute, terus jenengan nganggo sendal tipis alus. Nah, ngoten niku lho. Dadi wis dalane lunyu, terus sendal jenengan yo marai kepleset. Ngono ae wonge lemu kaya kula, nek tipu mak blek ngono mantep niku. Nah, niki nggih ngoten. Dadi kerteke wis lunyu, terus orang-orang yang jalan di situ banyak yang tergelincir. Kemudian alaihi hatotifu wakalalibu, di atasnya itu ada kait-kait. Nah, yang biasanya mancing ngertos kait-kait. Terus enten besi-besi berduri pating cerongot gitu kan. Wa hasakatun mufaltohatun, dan di situ ada duri yang sangat tajam. Laha syaukah koifa, yang kemudian ada juga yang melengkung. Takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan, seperti duri pada tanaman yang ada di daerah Najd yang dikenal dengan nama sa'dan. Kemudian al-mu'minu 'alaiha kat-torfi, orang beriman, kalau sudah dibahasakan orang beriman itu berarti orang yang bertauhid, tidak berbuat kesyirikan besar maupun kecil. Yang kecil tadi gagal, tadi sujud gak bisa, maka mereka akan lewat kat-torfi, cepet kayak kedepan mata, sak kedep set. Yang jiran kedep itu lho, lilipan kedep itu set. Pas melek, tekan kon gitu. Ada juga yang kalbari, kayak kilat dia itu set tekan ini. Wal karih, ada yang kayak angin. Cek ketok nek niku to. Kemudian ada yang ka'ajawidil khail, kayak kuda yang kenceng, kuda pacu. Niku cek ketok. Kemudian yang parah niki, fanajin muslim wa najin mahdusun, ada yang selamat tanpa cedera tadi, yang kayak kedepan mata, yang kayak angin, yang kayak kuda itu selamat set. Ada yang selamat dengan luka keblarut, kan tadi ada duri-durinya, ada pengaitnya, cendol gitu. Wa makdusun finari jahannam, dan ada yang terjatuh ke neraka jahannam. Nah, yang terjatuh ke neraka jahannam niki, niki yang terakhir kita bahas, yaitu orang-orang munafik. Gagal. Jadi ketika dia disuruh nyari sembahan tadi, mereka tetap di tempatnya, nggak mendatangi sembahan mana-mana, mungkin disembah mereka Allah. Cuman begitu naik ke Sirat, kecemplunglah mereka. Hatta yamuru akhiruhum yushabu sahban, hingga yang terakhir dari mereka melewati jembatan dengan diseret. Diseret itu kalau bahasa kita itu ngesot gitu. Jadi ada yang jalan, ada yang lari, makin sini makin tambah hangat, tambah ngesot, Pak. Ngesot di atas tempat yang licin, kiwa tengahnya enten rine gitu. Nanti dalam riwayat yang lain itu kaitnya itu mboten meneng, ubah seret ngoten niku. Dadi nek napa sekian mili geser ngono kecantol kiel gitu. Nah, fama antum bi asyaddali munasyadatan fil haqqi qad
tabayyana lakum minal mu'min yawma idin lil jabbar. Pada hari itu kalian lebih gigih memohon kepadaku dibandingkan permohonan orang mukmin kepada Al-Jabbar pada hari itu. Maksudnya kamu nanti itu akan mencari aku untuk minta syafaat. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ihwanihim, ketika mereka melihat bahwa mereka telah selamat, yang tadi di depan-depan tadi sudah selamat, nah maka mereka mengingat saudara-saudara mereka. Oh, ini pentingnya jadi orang solih di sini, dan pentingnya berteman dengan orang solih di sini, dan pentingnya meninggalkan teman-teman jelek itu di sini. Kenapa? Kalau jenengan yang solih, jenengan yang akan nyari teman jenengan. Nek jenengan berteman dengan orang solih, jenengan yang akan dicari teman jenengan. Tapi nek ketemu atau berteman dengan orang yang enggak solih, wah nggak ketemu mesti nggak masalah, nek wis macam-macam lah gitu. Maka nggak ada kebaikan sampai di akhirat. Nah, yaquluna, mereka itu si orang-orang solih mengatakan, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Ya Rabb kami, saudara-saudara kami dulu itu sholat bersama kami. Dulu kami itu ke masjid bareng, masjidnya Masjid Taqwa. Kami sholat bareng, delalah ya. 2 tahun kemudian saya pindah dinas gitu. Saya masih ingat ada bapak ini, bapak itu kan gitu. Atau mungkin teman kecil, kami dulu pernah di masjid ini bareng, di kota ini. Nah itu dicari Pak teman-temannya itu. Wa yasumuna ma'ana, dan kami dulu berpuasa bersama teman-teman itu. Nah, kami dulu buka puasa bareng, jadi panitia Ramadan bareng. Nah, ngoten niku. Delalah teman saya mendahului saya meninggal ya kan. Tapi kok ini tadi dari yang selamat ini kok enggak ada, teman saya di mana ya Allah gitu kan. Wa ya'maluna ma'ana, dan beramal bersama kami. Nah, kami dulu kurban bareng, dhek nyekeli sikile, kula nyekeli buntute, terus kula keselentak. Dia nyekeli kreseke, kula nglebokke daginge. Ya. Nostalgia pada masa-masa berjuang di dunia. Fayaqulu Allah Ta'ala, Allah berfirman, idhabu faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min imanin fa akhriju. Wis golek ana kancamu kuwi. Engko nek nganti ketemu ning neraka kuwi kancamu nyemplung kono kok jek enek. Nanti orang fasik tadi kan ada toh. Jadi orang beriman minal birri min birrin wa fajirin. Yang birin sudah lewat, yang fajirin kecemplung, tambah orang munafik tadi kecemplung. Makanya di neraka itu yang kecemplung orang kafir, orang musyrik, orang munafik, sama orang fajir. Nah, ini ceritanya kan goleki orang fajir. Nah, ini ngetokke orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak bisa. Ini yang dicari orang fajir. Makanya yang sering saya sebut niku Abu Janda dan seterusnya niku nek mboten tobat niku wah lah buat jenengan rame-rame aja ngangkat daerah iso gitu. Tapi nek dia tobat, nah bisa. Nah, kembali ke sini nggih. Carikan temanmu. Kalau dia masih punya iman segede koin dinar. Koin dinar itu kayak koin 500 niku, 500 perak yang kuning niku. Nah, itu maka fa'akhriju, keluarkan temanmu itu kalau memang masih punya iman segede itu. Kemudian wa yuharrimullah suwarohum ala nar. Begitu sudah dipilih maka neraka dikatakan kepada neraka jangan mbok bakar nih orang juga. Fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nari ila qadamih wa ila ansafi saqoi. Mereka orang-orang solih ini mencari teman-temannya tadi, dan sebagian mereka sudah tenggelam ternyata di neraka hingga kakinya atau hingga pertengahan betisnya sudah kelelep gitu kan. Fayukhrijuna man arafu, lalu mereka mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Summa ya'uduna, kemudian mereka kembali fayaqulun, dan kemudian Allah berfirman lagi. Jadi begitu sudah selesai, wis iki kanca-kancaku tak oke gitu kan. Ternyata Allah dengan Maha Rahimnya. Nah ini yang harus jenengan pahami gitu. Jadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia yang dibagikan ke semua makhluk, orang kafir, orang beriman, orang munafik, orang musyrik, semua dapat. Tanaman dapat, hewan dapat, manusia dapat, jin syaitan dapat gitu kan. Sampai banyak orang sukses jadi orang kaya, jadi ini jadi itu gitu kan. Itu di dunia itu cuma 1%, yang 99% itu nenggo panjenengan semua di akhirat. Nah, termasuk bentuk rahim Allah ini, begitu jenengan sudah menyelamatkan saudara-saudara jenengan yang bermaksiat tadi, ya, mungkin
yo tahu sholat bareng ning dhek bar sholat melipir judi jenengan ndak tahu gitu kan. Pas pikir janjian ning ngarep sirat kok gak ono jenengan cari belum malah gelem ning kono. Nah, sudah jenengan selamatkan. Maka Allah katakan lagi, idhabu faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfi dinarin fa ahriju. Balenono Mas, ulangi lagi. Jangan cuma itu, cari lagi temanmu yang dia punya iman setengahnya dari koin itu, setengah dari dinar itu. Keluarkan. Wa yukhrijuna man arafu, maka mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Jadi yang namanya iman itu, Pak. Niki ibarat botol niku ati jenengan. Niki ada isinya air putih. Jadi jenengan ibaratkan iman itu full. Nah, al imanu yazidu wa yanqus, dia bisa naik bisa turun. Niki nek jenengan unjuk turun, imannya turun. Nah, jenengan isi lagi, penuh lagi. Nah, ini imannya penuh. Nah, iman ini akan tetap ada di dalam seorang mukmin. Nah, ketika dia tidak berbuat kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Jadi seorang muslim itu tidak boleh mengkafirkan saudaranya, tidak boleh. Nanti anak wong goro-goro gak baiat karo imame kafir, goro-goro gak melu ormase kafir, goro-goro gak duwe mursyid kafir gitu, macam-macam. Nah, ini orang-orang aneh gitu. Goro-goro macam lah, pokoknya kalau disebutkan ini panjang ini soal pengkafiran ini. Nah, lalu al-imanu yazidu wa yanqus, bisa naik bisa turun, yazidu bi ta'ah, masuknya keimanan kemudian bisa full itu karena ketaatan. Taatan itu napa nggih? Salat, zikir, wirid, baca Quran, terus sedekah, infak, semua bentuk kebaikan itu akan meningkatkan keimanan. Nah, wa yanqusu bil maksiyah, dan turun karena maksiat. Maksiat itu nggih enten sing dosa kecil, enten dosa menengah, enten dosa besar. Nek dosa besar itu nggih zina, membunuh, judi. Nah, orang yang melakukan dosa-dosa besar itu imannya bisa ngedrop, tapi tidak pernah keluar dari agama. Jadi pembunuh itu bukan kafir, Pak. Dia imannya turun. Orang yang berzina itu juga bukan kafir, imannya turun. Orang yang mabuk itu bukan kafir, imannya turun. Nah, jadi harus jangan sampai gagal di sini loh. Karena nanti ada orang yang ngapunten tobat gitu kan, terus merasa gelisah dengan banyaknya kemaksiatan. Didakwai ramari sampai dilaporke ten pejabat yang mboten dirubah gitu kan. Wis ngene wae, gropyokan wae gitu kan. Wah, tenan sampai situ ketemu sama backingane. Terus akhirnya kontok-kontokan gitu. Terus wah paten wae wong kafir, bahasa kayak gitu tidak boleh, Pak. Ya, jadi walaupun itu penjudi, pemabuk, pezina, maka kalau mereka tidak berbuat kekafiran, kemusyrikan besar sama kemunafikan, maka mereka masih orang beriman ning nggih niku imane mungkin wis garek korek-korek isor gitu. Makanya di sini tadi dikatakan golek ana meneh kuwi kancamu kuwi sing imane itu tinggal setengah koin. Nah, maka fayukhrijuna man arafu, balik lagi dikeluarkanlah mereka yang mereka kenali, summa yauduna fayaqulun, kemudian mereka kembali lagi dan Allah berfirman, sudah dua kali. Yang ketiga lagi, idhabu faman wajadtum fi qalbi bisqala dzarrah min imanin fa akhriju. Balik lagi Mas, Pak, goleki lagi. Kalau ketemu lagi yang imannya lebih kecil, bahkan sekecil darah niku nek orang Arab dulu niku butiran pasir. Jadi pasir niku enten butiran yang paling cilik niku darah. Tapi nek terjemahan Quran Indonesia miskola darah niku biji sawi, cuwilik ya sak padha pasir niku. Nah, mungkin nek orang napa fisika, darah niku atom, satuan massa terkecil dari suatu unsur. Nah, maka disuruh nyari lagi, boleh ono temanmu itu kalau masih ada. Wa yukhrijuna man arafu, maka mereka dikeluarkanlah orang-orang yang mereka kenali. Makanya di awal tadi saya bilang pentingnya jadi orang solih dan punya teman orang solih dan menjauhi teman-teman yang enggak solih. Kosok balene solih niku tolih gitu. Nah, kalau jenengan nek gadah putra mun dijenenge tolih, jenenge sama Mas Toleh gitu. Nah, enggak boleh gitu. Wa illam tusaddiquni faqra'u. Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, iki tak riwayatke sama Nabi lho. Nek kowe ora percaya, wacane Quran surat An-Nisa ayat 40 kata beliau. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Bahasanya Allah tidak akan mendolimi hamba itu walaupun dia itu pernah punya iman sekecil biji darah. Wa in takun hasanatun yudhaifha. Bahkan kalau dia pernah berbuat baik, Allah akan tambahkan, akan lipat gandakan. Nah, kemudian fayasfa'u an-nabiyuna wal malaikatu wal mu'minun. Begitu mereka ini sudah selesai, maka giliran para nabi memberikan syafaat, malaikat memberi syafaat, dan orang-orang mukmin yang lain memberikan syafaat. Orang-orang mukmin di sini bisa bermakna orang-orang yang mati syahid. Fayaqulul jabbar,
kemudian setelah semua memberikan syafaat, syafaat ini kan ada 7 Pak. Syafaat Nabi Muhammad, kemudian syafaat siddiqin, syafaat para nabi, syafaat orang-orang yang mati syahid, syafaat solihin, syafaat malaikat, nah yang terakhir ini syafaat Allah. Kemudian fayaqulu al-jabbar, Allah al-jabbar kemudian berfirman, baqiyat syafaati, nah, saiki tinggal syafaatku sing terakhir. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah mengambil satu genggam dari neraka, set gitu. Fayukhriju aqwaman qaddimtu haisu, maka Allah mengeluarkan satu kaum yang telah hangus terbakar, terus kayak arang nih kok. Kemudian fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannati, dan kemudian mereka dilemparkan ke sungai yang ada di tepian surga. Yuqalu lahu ma'ul hayah, nanti dalam riwayat yang lain nahrun hayah, yang disebut dengan air kehidupan, nanti di riwayat lain disebut dengan sungai kehidupan. Fayam butun, tadi begitu sudah keciduk terus dituangnya di situ. Kemudian fayam butuna fi hafatih, mereka kemudian tumbuh tukul. Kama tambutu al-hibbah, sebagaimana tumbuhnya biji tumbuhan kayak tokolan. Kemudian fi hamilis sail, yang kemudian mereka tumbuh kalau ada sungai niku kan kadang di pinggir-pinggir niku enten niku lho, napa enten tanah. Nah, tanah napa ya istilahnya. Nah, di situ biji itu kadang tumbuh, rumput-rumput itu tumbuh. Nah, mereka tumbuh di situ. Qad ra'aitumuha ila janibi sahrah wa ila janibi syajarah. Kalian pernah melihatnya tanaman yang tumbuh di samping-samping batu besar dan di samping-samping pohonan. Jadi ada pohon gede dan kecil-kecil, atau mungkin ada batu di pojok-pojokan. Ya kayak gitulah nasib mereka itu. Famakana ila syamsi minha kana ahdor. Kalau mereka kena sinar matahari mereka jadi hijau. Wa makana minha ila dhilli kana abyad. Dan kalau mereka tidak kena sinar matahari, kena teduhan, mereka menjadi putih si kecambahnya itu. Wa yakhrujuna ka'annahumul lu'lu'. Tapi di sini mereka semua keluar dari sungai kehidupan itu bentuknya seperti mutiara. Cuman fayuj'alu fi riqabihim al-khawatimu fayadkhulunal jannah. Cuman mereka itu nggih di gulunya itu di lehernya dikasih tanda oleh Allah, yang nanti dalam riwayat yang lain di tanda itu tertulis al-jahannamiyun. Nah, jahannamiyun itu orang yang pernah merasakan getirnya neraka jahanam. Cara nek tentunya ya residivis ngoten niku lho, Pak. Nah, ting medal, ini mboten mlebu meleh, nek tentunya bar metu seminggu mlebu meneh. Nah, ndablek nek niku. Nah, nek menika mboten bar ditokke nggih pun gitu. Fayaqulu ahlal jannah, kemudian penghuni surga mengatakan haula'i utaqaur rahman, itulah orang-orang yang dibebaskan Allah Ar-Rahman dari neraka. Adkhalahumul jannah bi ghairi amalin aminuhu wala khairin qaddamuhu. Itulah orang-orang yang dia itu punya iman kecil banget. Niku ora tahu berbuat baik. Dikatakan adkhalahul jannah bi ghairi amalin, tidak pernah ngamal. Di sini bisa menjadi dalil, mohon maaf ya Bapak-bapak, bisa menjadi dalil orang-orang yang meninggal bunuh diri, atau kemudian orang Islam yang dia masih meyakini Islam itu benar dan masih meyakini sholat itu wajib, ini nggak tahu sholat. Ya, makanya nanti dalam hukum meninggalkan sholat itu kembali ke niatnya. Kamu meninggalkan sholat kenapa? Aku males kok. Nih gue yakin wajib, yakin. Nah itu mungkin orang ini gitu loh. Tapi nek aku ngapain aku sholat gak wajib dulu, gak wajib. Sholat itu cuma mengingat, aku udah mengingat Allah ya wis, sholat tidak wajib. Nah kayak gitu kafir Pak. Beda kan. Jadi jangan menghukumi orang yang tidak sholat langsung kafir, jangan. Kembali ke niatnya dulu gitu. Nah kemudian bigoiri amal, tidak pernah ngamal, amiluhu wala khairin qadam, dan tidak pernah berbuat baik. Wah dia ngomong yo elek, kelakuan yo elek gitu kan. Mungkin anggar delok ngene tanggane kok colong gitu, orang mung benda nek bojone tanggane barang yang jiko gitu kan. Fa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, lakum ma ra'aitum wa mislahu ma'ahu. Kalian mendapatkan apa yang kalian lihat dan yang serupa dengannya sebagai tambahan. Maksudnya ning donya kowe mbiyen iki rumangsa seneng nek ndelok apa gitu. Tapi sing halal-halal nggih mboten sing haram-haram. Oh, saya seneng nek makan sate Pak Manto ya sikek nyo sate gitu. Terus
Aku seneng nek misal mangan durian, yo durian gitu loh. Kamu diberi, teman pemberiannya di sana namanya sama, bentuknya sama, tapi rasanya berbeda. Lu enak temen niko. Nah, jadi kenikmatannya dipaske banget itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini. Niku nggih 9 menit niku. 4 menit oke. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih ada lanjutannya, sequelnya yang kedua tapi panjang nih, pun sampai mriki mawon. Jadi intinya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tema yang diajukan ke saya itu akidah di akhir zaman gitu. Itu ya saya tergelitik, kemudian saya ketemu hadis ini panjang ini, dan kemarin saya sampaikan ke teman-teman mantan penghuni LP yang ada di LP Solo gitu kan. Enggak semua, sebagiannya. Itu saya jelaskan bahasanya ketika jenengan sudah selesai dengan urusan dengan LP itu dan jenengan sudah berubah, maka pastikan perubahan jenengan itu adalah perubahan yang paripurna. Bahasanya jenengan meninggalkan masa lalu itu dan kemudian mencari teman-teman yang solih. Harapannya nggih agar teman-teman yang solih itu nanti masih bisa mencari kita lagi gitu. Tapi kalau kitanya sudah tidak benar, temannya tidak benar gitu kan, wes bareng-bareng mah ning neraka gitu kan. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-akhillau yauma idzin ba'du bi ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang berteman itu nanti di akhirat itu saling musuhan, saling tuding. Aku mrene goro-goro kowe ora ya, goro-goro kowe ya. Salahmu dhewe kowe mbayari aku, macam-macam gitu. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu di masjid takwa, maka nggak mau tujuannya adalah meningkatkan iman dan takwa. Dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan panjenengan semua di sini itulah yang kemudian nanti akan menyebabkan kemudahan-kemudahan yang ada di sana. Karena kita nggak tahu ketemunya itu sampai kapan, bisa jadi saya duluan atau jenengan duluan gitu kan. Yang umumnya biasanya sing sepuh riyin gitu kan. Nah, tapi ala kulli hal apapun itu, kalaupun akhirnya panjenengan duluan atau saya duluan, ya maka insya Allah kita akan saling mencari kalau memang kita orang-orang yang baik. Wabillahi mudah-mudahan bermanfaat.